Pemberitaan jadi viral karena ternyata ditemukan seorang gadis Indonesia di tangan lelaki Jepang. Saat itu mereka mengaku dekat, namun ternyata sang lelaki posesif dan melakukan sesuatu kepada Josie Putri. Seorang wanita bernama Josie Putri yang akhirnya ditemukan di rumah seorang lelaki Jepang dengan keadaan sudah tak bernyawa. Ini dia ceritanya. Josie Putri Cahyani sendiri adalah seorang gadis berasal dari Padang. Dirinya ke Jepang karena ingin bersekolah. Saat itu sempat mendapatkan halangan dari sang ayah yang tak setuju, namun akhirnya dirinya berangkat karena kerja keras dan keinginannya. Josie Putri sendiri saat dirinya bersekolah memang tinggal di Padang bersama sang nenek. Mengingat ayah dan ibunya sudah bercerai, sang ibu bekerja di Kuala Lumpur sementara sang ayah ada di Tangerang. Josie pun bersama sang adik tinggal di Padang hingga dirinya SMA. Setelah lulus SMA, Josie mengikuti sang ayah ke Tangerang dan di situ dirinya belajar lebih giat lagi untuk mendapatkan cita-citanya. Setelah tinggal bersama sang ayah di Tangerang, Josie pun makin serius mendalami bahasa Jepang hingga dirinya sempat bersekolah di Bandung 1 tahun untuk mendalami bahasa Jepang. Dengan kerja kerasnya, akhirnya semua proses untuk bisa ke Jepang pun selesai dan Josie akhirnya pergi ke Jepang untuk berkuliah. Sebelum kuliah, Josie pun harus belajar bahasa 1 tahun di Jepang. Dari Tangerang ke Jepang, akhirnya Josie pun didukung semua keluarganya. Josie yang dikenal pintar memang selalu mendapatkan ranking 1 di sekolahnya hingga akhirnya menurut sang ayah, sia-sia apabila dirinya tak menyetujui sang anak Josie untuk ke Jepang. Di Jepang sendiri, Josie pun tinggal di mes sekolahan, bahkan Josie pun dalam bimbingan sensei di Jepang. Tak sendiri, dalam satu kamar pun Josie tinggal bersama seorang warga negara Indonesia. Selama di Jepang, Josie pun kerap menelpon keluarganya, menelpon sang ibu dan juga menelpon neneknya hampir tiap hari. Josie pun menceritakan semua kejadian di Jepang kepada keluarganya dan kepada teman roommate-nya. Saat Josie tengah di taman, Josie menyebutkan kalau dirinya dihampiri seorang lelaki berusia 40 tahun bernama Keiichiro. Saat itu Keiichiro mengajak dirinya berkenalan. Tak menunggu waktu lama lagi, mereka pun akrab satu sama lain. Di awal baik kepada Josie, Keiichiro pun mengaku dirinya siap menjadi guru dari Josie. Bahkan mengaku dirinya punya kerjaan, namun ternyata Keiichiro sendiri adalah pengangguran di Jepang, disokong oleh pemerintah Jepang tiap bulannya. Dari awal dekat dan baik, namun lama-lama Josie pun merasa aneh kepada Keiichiro yang tiba-tiba mengajak Josie menikah. Saat itu Josie mengungkapkan kalau umurnya masih muda dan Josie pun ke Jepang bukan untuk menikah melainkan untuk kuliah. Tak terima dengan penolakan Josie, Keiichiro pun mulai kasar kepada Josie. Di tanggal 2 Agustus 2023, Josie menelpon sang ibu dan mengungkapkan kalau dirinya akan libur sekolah, bahkan akan mengambil kerjaan saat dirinya libur. Namun tiba-tiba Josie berubah pikiran, menelpon lagi sang ibu, mengungkapkan kalau dirinya tak jadi bekerja karena dirinya mendapat ancaman dari Keiichiro. Menurutnya, dirinya tak boleh bekerja karena Keiichiro takut Josie akan punya teman lelaki baru. Keluarga akhirnya bingung dengan penjelasan Josie, namun keluarga tetap mendukung keinginan Josie. Bahkan saat itu pun Josie berjanji akan mengirim uang kepada neneknya di kampung. Tanggal 17 Agustus Josie pun menelpon sang ibu mengabari bahkan siangnya akan mengirim uang untuk sang nenek. Namun setelah itu di tanggal 17 malam ibu Josie nampaknya tak bisa menelpon Josie lagi. Chat pun tak dibalas hingga akhirnya ibu Josie menelpon teman Josie. Saat itu teman Josie pun mengungkapkan dirinya tak bertemu dengan Josie, bahkan aneh hingga kini Josie belum pulang. Makin khawatir dengan kondisi sang anak, ibu dari Josie pun menunggu kabar dari teman Josie. Teman Josie saat itu melaporkan ke sekolah dan juga melaporkan kepada pihak kepolisian. Menyebutkan kalau orang yang terakhir bersama Josie adalah lelaki kenalannya Keiichiro yang berusia 40 tahun. Bahkan teman dari Josie pun memberikan nomor telepon Keiichiro kepada pihak kepolisian. Keluarga harap-harap cemas menunggu kabar dari Josie. Pihak kepolisian pun menyelidiki Josie dan menyelidiki Keiichiro. Pihak kepolisian langsung datang ke apartemen Keiichiro. Saat itu memang Keiichiro mengontrak apartemen di salah satu dekat taman saat mereka berkenalan. Menurut tetangga Keiichiro, mereka mencium bau busuk tak sedap, namun saat menghubungi Keiichiro tak mengangkatnya. Hingga tak menunggu waktu lama lagi, pihak kepolisian mendobrak pintu dan menemukan jasad Josie ditemukan di apartemen Keiichiro, sementara Keiichiro nampaknya sudah kabur. Pihak kepolisian membawa jasad dari Josie ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan mengabari keluarga serta memberitahu KBRI. Pihak kepolisian pun langsung mencari Keiichiro yang ternyata ditemukan kalau dirinya ada di rumah sakit jiwa. Setelah pemberitaan ini ramai, bahkan pihak kepolisian pun mendengar kalau Keiichiro pernah menghabisi mantan pacarnya di tahun 2017, Haruka Abe. Saat itu bahkan Keiichiro tak mendapatkan hukuman dengan dalih kalau dirinya dalam gangguan mental.
Keluarga Haruka Abe saat itu ngamuk namun tak bisa berbuat apa-apa karena ternyata pemeriksaan dokter menyatakan Keiichiro mengalami gangguan jiwa. Kini pun sama, setelah melakukannya kepada Joshi, Keiichiro mengaku dirinya tak ingat apa-apa dan Keiichiro pun sudah di rumah sakit jiwa. Pihak kepolisian masih menyelidiki kasus ini dan kasus ini baru saja terjadi hingga belum ada pengadilan untuk Keiichiro. Teman-teman, sekian dulu kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga kasus ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.